Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana, membuat presentasi interaktif dan untuk membuatnya, di awalnya kurang lebih sama seperti cara kita membuat kuis, klik buat di sebelah kiri layar, kemudian kita pilih pelajaran ya, bedanya di sini kita pilih pelajaran, kemudian kita masukkan, judulnya, contoh saya di sini ingin membuat, materi mengenai Labuan Bajo misalkan, saya ingin terkait geografi. Kemudian saya pilih selanjutnya. Nah, barulah di sini kita akan mendapatkan tampilan yang, relatif sangat berbeda ya, dengan tampilan membuat kuis gitu. Tapi tidak usah khawatir karena di sini membuat interaktif juga tidak terlalu sulit. Nah, di sini Bapak Ibu kita tidak bisa langsung mengedit teks langsung dari layar, kita harus ke editornya di sebelah kanan ini gitu ya. Misalnya destinasi favorit di Indonesia. Nah, dan kita juga tidak bisa mengubah atau menghapus, total ya, slide awal ini gitu. Jadi slide pembuka ini bentuknya akan seperti ini, tapi kita bisa ubah, apa namanya, gambarnya. Contoh, saya mau cari gambar Labuan Bajo. Ini ada banyak, kemudian misalnya saya mengambil ini yang sama-sama kurang lebih kotak, semoga bisa ya. Ini kita upload image, kalau di sini sistem akan loading. Oke, nah sudah ya. Kita juga bisa lihat di sini ada beberapa pilihan font, tapi karena kita menggunakan yang basic, yang gratis, jadi tidak bisa diubah fontnya. Nah, ini juga ukurannya bisa kita ubah ya di sini ya, kalau kita mau ubah. Nah, seperti kita bisa mengubah warnanya, cuman untuk mengubah warna ini itu membutuhkan akun super atau yang berbayar. Jadi kita pakai yang basic dulu, kita tidak bisa ubah warnanya, warna belakangnya hitam. Nah, kemudian untuk menambah slide, di sini kita ada 3 jenis slide ya di Quizzes, yaitu adalah slide teks, slide gambar, slide media, yang kedua adalah slide media, dan yang ketiga adalah slide, pertanyaan interaktif, gitu. Dan seperti kuis interaktif di sini tidak ada urutan-urutannya, jadi yang ada urutannya di Quizzes ini hanyalah, slide pembukanya aja. Sisanya habis itu Bapak Ibu mau langsung bertanya atau masukin, media boleh. Nah, di media ini, kita zoom dikit ya, itu ada 5 jenis lagi, yaitu ada yang video, audio, gambar, media dengan teks, sama media dengan, balet atau, pointer gitu ya. Nah, cuman di sini juga untuk video dan audio itu tidak bisa kita masukkan kalau kita menggunakan yang basic basic seperti yang sekarang sedang saya gunakan ini. Jadi buat kita untuk pemula kita gunakan yang gambar terlebih dahulu. Contoh misalnya saya ingin masukkan, eee, ini media dengan balet ya atau bukan balet sih, apa ya, pointing gitu ya. Misalnya fakta menarik tentang Labuan Bajo. Nah, misalnya yang pertama, terletak di NTT, kemudian banyak, eee, orang yang asal dari Makassar. Jadi fakta menariknya Bapak Ibu, karena saya pernah ke sana, Labuan Bajo itu kenapa namanya Labuan Bajo, karena dulu orang Makassar kan terkenal sebagai pelaut ulung ya dulu itu ya, pelaut yang hebat gitu. Jadi mereka itu ya mengitari Nusantara gitu, kemudian, eee, mereka itu berlabuh sampai ke situ gitu, sampai ke wilayah situ. Nah, jadi orang-orang Sulawesi gitu ya, mereka dari suku Bajo gitu. Nah, kemudian mereka mendarat istilahnya, berlabuh di situ, makanya disebut Labuan Bajo. Jadi seperti pelabuhannya orang-orang Bajo gitu. Nah, jadi sebetulnya Bajo itu bukan, indigenous atau asli, dari orang-orang NTT sendiri begitu.
Ini terdapat komodo. Dan kita masukkan lagi misalkan gambarnya ini juga, ini deh ya, alamat gambar, sama ya seperti ketika kita masukin gambar di kuis coding, dan ini bisa kita ganti nih, tuh mau kayak mana. Saya yang gini aja deh biar agak lebih panjang. Nah ini bentuk teks dengan gambar, kalau kita mau masukin teks aja, contoh ini, Labuan Bajo, kayak kita mau ambil dari Wikipedia misalnya, ini supaya oh, nah ini dia. Kita copy paste misalnya di sini. Nah ini kayak kita nggak bisa langsung ngubah di sini nih, kita ubahnya dari sini. Nah ini slide text sudah, slide teks dan media atau media sudah, kita terus ngapain nih? Apa bedanya dengan PowerPoint, Google Slides? Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kita bisa masukkan pertanyaan interaktif di sini. Eee, Contoh ya, coba kita teleportasi, ada nggak? Labuan Bajo. Nah ini ada nih, latihan wartawan Labuan Bajo. Oh, kita add ya, kemudian nah ini kita add gitu ya. Itu kalau kita ingin menggunakan teleportasi. Kalau kita ingin menggunakan pertanyaan sendiri juga boleh. Misalkan saya buat pilihan ganda, misalnya orang Bajo berasal dari NTT. Benar, salah. Nah, kita buat yang simpel aja, benar salah aja. Kan tadi kita udah jelaskan bahwa Bajo itu aslinya bukan dari NTT tapi dari Sulawesi gitu ya, orang Bajo gitu yang ya memang dari ya bukan asli dari sana. Jadi kita, oh salah deh, jawabannya salah. Nah, kemudian misalnya kita mau buat slide penutup, pelajaran selesai, terima kasih, itu. Nah ini cara membuatnya seperti itu ya kurang lebih Bapak Ibu. Ada fitur yang menarik, nah ini yang mungkin tidak, saya slide-nya belum ada tapi akan saya tunjukkan. Ada fitur import slide di kiri bawah ini, kecil gitu ya, tapi ini penting banget. Nah saya yakin Bapak Ibu ini, baru mengenal fitur ini gitu ya, atau belum menggunakan, mungkin sudah pernah tahu tapi belum menggunakan, dan sudah punya PowerPoint dalam bentuk PDF, Google Slide, atau PowerPoint gitu kan. Nah, ya kalau kita sibuk kan, males dong kita buat lagi dari awal gitu kan. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu, karena di sini kita bisa mengkonversi, apa namanya, slide-slide kita yang sudah ada, sebelumnya. Nah, gimana caranya? Caranya contoh ya Bapak Ibu, misalnya contoh, ini slide-nya nggak relevan, tapi sebagai contoh aja misalnya ini saya ada slide soal kelebihan akun supervisis. Nah ini kan dalam bentuk PowerPoint ya, oh tapi ini cuma satu slide, dan kita pilih yang banyak deh. Oh ini integrasi GCR udah jadi PDF. Nah ini contoh slide yang sudah jadi, PDF ya, nanti akan kita coba konversi ke Quizizz. Nah tapi sebelum menjadi PDF Bapak Ibu, cara, mengubah dari PowerPoint ke PDF itu gampang. Contoh ini tadi, PowerPoint saya yang masih dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Nah, cara mengubah menjadi PDF-nya kita klik file, kemudian pilih save as, ini karena PowerPoint saya juga bahasa Indonesia, saya semuanya banyak bahasa Indonesia, tapi kurang lebih sama save as di sini kalau yang bahasa Inggris, kemudian di sini pilih PDF gitu ya, pilih PDF kemudian pilih simpan. Nah, ini udah simpan, nanti dia tadi kesimpan kemana tuh? Simpan ke dokumen langsung ya Bapak Ibu. Nah, contoh kita upload aja deh yang tadi yang kelebihan akun super. Nah, ini kita hard klik ini, kemudian kita ke dokumen, kemudian kita pilih yang tadi. Nah, maka di sini dia langsung akan mengkonversi 2 slide tadi bisa masuk ke tempat kita. Dan ini tidak harus kita pindahkan satu-satu, tapi
Tapi kalau misalnya kita dua-duanya mau masuk, langsung kita klik import. Kalau misalnya slide PowerPoint kita punya 20, 30 slide juga bisa langsung kita impor gitu. Nah, jadi di sini akan sangat memudahkan kita untuk apa ya, mengadopsi gitu dari file-file kita yang lama gitu, ingin kita ubah ke Quizizz gitu. Nah, memang pertanyaan itu apa kelebihannya Quizizz, kan nggak ada animasi, nggak ada sebagainya. Nah, kelebihan di Quizizz itu adalah kita bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan di setiap, presentasi. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya, kelebihannya. Nah, contoh ini sudah masuk ya, dan ini bisa kita ubah-ubah ya Bapak Ibu, urutannya. Nih, ditekan aja slide-nya, kemudian digeser-geser nih. Nah, digeser-geser gitu kan bisa. Kalau mau digandakan juga bisa, mau di-delete, dihapus juga bisa. Ini saya delete aja ya, karena tidak terlalu relevan. Nah, tapi begitulah caranya kita untuk, apa namanya, mengkonversi slide dari PowerPoint, PDF gitu. Jadi ini akan sangat mudah buat Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah punya PowerPoint, nggak apa-apa, nggak usah buat lagi dari awal gitu kan. Dan itu bisa juga menjadi, apa namanya, menjadi senjata gitu, karena di plan yang gratis background-nya cuman hitam gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa kalau mau yang gambar bisa pilih yang langsung gambar gitu ya. Misalnya ada satu gambar gitu ya, gambar infografis misalnya. Infografis Labuan Bajo. Oh, mana ya? Ini deh yang saya ambil ya. Nah, ini saya ambil salin alamat gambar. Nah, saya bisa masukkan di sini. Nah, jadi, bisa kita konversi dari PowerPoint, PDF, segala macam. Dan juga kalau ada gambar yang penuh gini ya, yang baik itu kotak atau full screen bisa kita masukkan di sini, kayak gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin masukkan rumus matematika dan, misalnya huruf miring segala macam juga bisa. Intinya hampir semua yang bisa dilakukan di pembuatan kuis interaktif juga bisa kita lakukan di presentasi interaktif gitu, dan lebih banyak sih fitur-fitur yang lebih menarik ya, kayak kalau Bapak Ibu menggunakan akun Super gitu, ini temanya menarik banget. Dan kalau di kuis interaktif kan kita hanya bisa merekam suara 1 menit, kalau di sini kita bisa sama 1 menit gitu, tapi nanti kita bisa buat slide yang isinya rekaman semua, jadi kayak unlimited gitu. Nah itu, itulah ya semua hal yang bisa saya jelaskan mengenai presentasi interaktif, terutama buat akun basic. Kalau sudah selesai tentu tinggal diterbitkan, seperti biasa ini buat kelas berapa, misalnya buat person development, terus ini seperti biasa mau dibuat publik atau privat, saya buat publik, pilih bahasanya, sekali lagi mungkin pilih bahasa Indonesia aja, supaya lebih bisa ditemui oleh guru lain, kemudian kita publish, terbitkan, dan sudah jadi. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana nih caranya memberikan ini atau memainkan ini kepada siswa kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di video selanjutnya.